Perkenalkan, nama saya Jesslina Batubara dari Universitas KBP Medan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tentang penjelasan dari tugas statistika tentang tabel frekuensi atau tabel distribusi. Di sini ada 80 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai dari terendah hingga tertinggi. Lalu ada tabel distribusi. Tabel distribusi nilai siswanya ada 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70 dan seterusnya. Frekuensi ini bisa didapatkan dari misalnya ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 31 sampai 40. Ada 7 siswa yang mendapatkan 41 sampai 50, ada 8 siswa yang mendapatkan nilai 51 sampai 60 dan seterusnya. Lalu banyak kelasnya itu ada 7, dapat 7 itu dari urutan banyak nilai pertama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang kelasnya ada 10, ujung bawah kelas ada 31, nilai tertinggi 99, nilai terendah 35. Lalu rata-rata. Untuk menentukannya kita harus menentukan tanda kelas terlebih dahulu, interval XI-nya. Kemudian kita buat tabel distribusi. Nilai siswa masih sama 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya. Frekuensinya juga masih sama 3, 7, 8, 12, 19 dan seterusnya. Tanda kelas X ini dapat dari penjumlahan 31 ditambah 40 dibagi 3. Hasilnya 35,5, 41 tambah 50 dibagi 7, hasilnya 45,5 dan seterusnya. Sedangkan produk XIF ini dapat dari 35,5 dikali 3, hasilnya 106,5 dan seterusnya. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, yaitu sigma FI sama dengan 80, sigma FI XI sama dengan 5870. 80 ini hasil penjumlahan dari frekuensi, sedangkan 5870 ini hasil penjumlahan dari nilai sigma FI dan XI. Lalu maka rata-ratanya garis atas sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Garis atas sama dengan 5870 per 80 atau 5870 dibagi 80 sama dengan 73,375. Kemudian menentukan medianya menggunakan tabel distribusi. Tabel distribusi nilai siswa dan frekuensinya masih sama dengan slide sebelumnya. Kelas modelnya ada kelas 5. Kenapa dikatakan kelas 5? Karena penjumlahan dari urutan kelima dari tabel distribusi 1, 2, 3, 4, dan 5. B-nya ada 70,5. 70,5 dapat dari nilai sebelum dari 75,5 yang terdapat dalam tabel distribusi slide pertama. Kemudian panjang kelasnya ada 10 yang sudah ditentukan sebelumnya. Frekuensinya ada 19, nilai tertinggi dari frekuensi itu 19. Lalu 30 dapat dari penjumlahan yang tepat di atas nilai frekuensi 19, 3, 7, 8, 12 sama dengan 30. Lalu dimasukkan dalam rumusan median. Median 70,5 tambah 10 setengah kali 80 kurang 30 per 19, 70,5 tambah 10 per 40 kurang 30 per 19, 7,5 ditambah 10, 10 per 19, 70,5 tambah 5,26 sama dengan 75,76. Modusnya tabel distribusi juga masih sama. Untuk mencari modus harus menggunakan tabel distribusi juga. Kelas modal masih kelas yang kelima, B-nya 70,5, B1 19 kurang 12 sama dengan 7, B2 19
kurang 18 sama dengan 7 panjang kelas 10. 12 itu nilai tertinggi sebelum 12 sebelum 19. 18 itu nilai paling tinggi setelah 19 atau sebelum 12. Maka rumusnya MO B tambah P B1 per B1 tambah B2. 70,5 ditambah 10 buka kurung 7 per 7 tambah 1, 70,5 tambah 10, 7 per 8, 70,5 ditambah 70 per 8, 70,5 ditambah 8, 75 sama dengan 79,25. Ini semua tinggal dijumlahkan saja mengikuti kelas modal, lalu B-nya B1, B2, dan panjang kelas. Setelah itu kuartil, tabel frekuensinya, nilai siswa dan frekuensi masih sama, sedangkan rumusnya setengah kali N sama dengan atau I per 4 kali N sama dengan 3 per 4 kali 80 sama dengan 60 atau kelas ke-6. Kuartilnya ada 3, kuartil 3 sama dengan B tambah P I kali N per 4 bagi F per F. 80,5 tambah 10, 3 kali 80 per 4 kurang 30 per 19. 80,5 ditambah 10, 60 per 30 per 19. 80,5 ditambah 10, 30 per 19. 80,5 ditambah 300 per 19. 80,5 ditambah 15,78 sama dengan 97,28. 80,5 ini dapat dari nilai kelas ke-6 ya, nilai sebelum 75,5 atau nilai sesudah 70,5, maka hasilnya 80,5. Desil 4-nya masih menggunakan tabel frekuensi yang sama. Rumusnya B ditambah P buka kurung I kali N kurang F per F. 70,5 ditambah 10. 70,5 ini masih sama dengan nilai yang di slide sebelumnya, sedangkan 10 ini panjang kelas. 4 kali 80 kurang 30 per 10 sama dengan 260 per 19. 70,5 ditambah 10 buka kurung 320 per kurang 30 per 10 sama dengan 29 per 9. 70,5 ditambah 10, 32 per 3 kurang 30 per 19 sama dengan 70,5 ditambah 10, 2 per 19 sama dengan 70,5 ditambah 1,5 sama dengan 71,55. Desil 8-nya 80% kali 80. Mengapa dikatakan 80%? Karena desil 8. Jika dikatakan desil 6 maka desil 60, maka jika dikatakan desil 7 maka 70%. Maka di sini diminta desil 8 maka 80% dikali 80. 80% kali 80 per 100 sama dengan 64. 70,5 ditambah 10, 8 kali 80 kurang 30, 10 per 19. 70,5 ditambah 10, 640 kurang 30, 10 per 19. 70,5 tambah 10, 64 kurang 30 per 19. 70,5 ditambah 10, 34 per 19 sama dengan 70,5 ditambah 340 per 19. 70,5 ditambah 17,8 sama dengan 88,3. Usahakan jika menjumlahkan ini dikerjakan terlebih dulu di dalam kurung. Setelah itu, jika dapat hasilnya, lalu jumlahkan dengan 70,5 ditambah 10, maka hasilnya 88,3. Nah, yang terakhir ada simpangan baku.
Simpangan bakunya ada rumus 2 sigma Fi buka kurung X kuadrat kurang garis atas buka kurung 2 per N kurang 1 garis atas sigma Fi Xi per sigma Fi sama dengan 5870 per 80 sama dengan 73,37. Seperti ini teman-teman untuk tabelnya pada simpangan baku. Terima kasih.